Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Apriyadi dari SD Negeri 20 Tobuali, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik 1 Merdeka Belajar, setidaknya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu Guru, pada topik 1 Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang akan memahami tentang Merdeka Belajar itu sendiri. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, Bapak Ibu Guru, kita mulai dengan modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kedua, apa peran saya sebagai guru. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Baiklah, pada pembahasan mengenali diri dan peran seperti apa saya, Ki Hajar Dewantara mengatakan manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Di modul ini, guru harus mengenal karakter dan kebutuhan murid, sehingga dalam mendidik harus ada kesadaran dalam diri kita untuk terus belajar. Selain itu, guru juga membantu murid mengenali dirinya agar dapat mandiri dan merdeka dalam belajar. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, kita harus siap adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus-menerus. Pembahasan kedua yaitu apa peran saya sebagai guru. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dengan demikian, peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Pada pembahasan ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita sudah tentu sangat memahami semboyan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sungtolodo, ing madya mangunkarso, dan tutpuri handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan kerangka pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang dapat dioptimalkan dari peran kita sebagai pendidik.
Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak guru hebat, sekarang kita lanjut ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia utuh. Mengajar merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan, berpikir, dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Bapak guru hebat, sekarang kita lanjut ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pembahasan pada modul 3 ini, itu ada 2 hal yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Bapak Ibu Guru, baiklah kita bahas yang pertama, yaitu kodrat murid. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu diperhatikan 3 hal terkait perbedaan latar belakang muridnya, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan yaitu pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kemudian kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain sebagainya. Sebagai pendidik harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kemudian yang ketiga yaitu kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Nah, sebagai seorang pendidik dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar muridnya sesuai dengan perubahan zaman. Sebagai contoh, saat ini murid-murid hidup di era digital, maka sebagai pendidik harus tanggap dan menguasai digitalisasi pendidikan. Selanjutnya, asas trikon. Asas trikon ini dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Asas trikon terdiri dari 3, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas adalah pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen adalah mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Dan konsentris adalah bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang keempat,
pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, pada modul ini ada dua materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Baiklah, yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Dalam materi mengantarkan murid selamat dan bahagia, ada 3 poin yang penting yang harus kita pelajari, yaitu selamat dan bahagia, sistem Among, dan merdeka belajar abad 21. Selamat dan bahagia, pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Kemudian yang kedua, sistem Among. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Arsosung Tolada, In Madya Mangunkarsa, dan Tut Uri Handayani. Ing Arsosung Tolada itu artinya sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ing Madya Mangunkarsa itu artinya sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Dan yang ketiga yaitu Tut Uri Handayani, yang artinya pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, merdeka belajar abad 21. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Jadi, pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Pada bahasan yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baiklah, akan kita bahas satu-satu di sini. Membimbing murid, memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidikan harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Kemudian bahasan kedua yaitu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Bagaimana masing-masing elemen melibatkan diri dalam pendidikan agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang peserta didik. Demikianlah pemaparan saya tentang Merdeka Belajar. Kini saatnya saya mohon umpan balik dari Bapak dan Ibu guru semuanya. Umpan balik yang diberikan dapat berupa kalimat sebagai berikut. Dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Demikianlah umpan balik yang dapat Bapak Ibu berikan kepada saya agar saya bisa berkembang lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu guru, demikianlah pemaparan saya tentang modul Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.